الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di lantai 4 Ustaz. Nggih, monggo. Suwardi dari DIY Ustaz. Nggih. Pertanyaan, saya sebagai warga Majelis Tafsir Al-Quran, apakah masih diperkenankan untuk mengaji di lain tempat, misalnya di Muhammadiyah, di NU, dan di Yerusalem? Demikian Ustaz. Mohon tausiahnya supaya menjadi landasan dalam beribadah Ustaz. Terima kasih. Sampun? Sudah berapa lama jadi warga ngaji di MTA? Kurang lebih 3 tahun Ustaz. 3 tahun. Ya, ngaji dulu di MTA nih. Jadi warga ngaji di MTA, ngaji dulu di MTA sampai paham. Ya. Terkait yang sudah dipahami itu diamalkan. Kenapa? Karena kalau belum memahami, jenengan ngaji di banyak tempat, ya, ibaratnya kaki kita berdiri di atas 2 perahu. Nanti terkait ayat atau hadis atau amalan yang kemudian menyebabkan itu khilafiyah, yang satu misalkan perahunya belok kanan, satu belok kiri, kita akan kecebur, terpelengkan. Lama-lama kita akan sampai pada kesimpulan wis ngaji marake bingung, sehingga kita suudon dikirone Qur'ane sing salah, dikiranya hadis-hadis Nabi yang salah. Bukan Quran, bukan hadis Nabi yang salah, tetapi kita punya keterbatasan, bukan Quran dan sunnahnya. Sehingga kalau kita ngaji di 2 tempat, misalkan yang satu kunut, dengan ngaji di MTA kita memahami tidak kunut, kira-kira kemudian jangan kondur di rumah termenung, kunut iki MTA ra kunut, jane sing bener sing ngendi iki, kok Islam bingung ke kaya ngene iki piye kan itu, kok Islam membingungkan. Yang satu dapat rukuk tidak terlambat, dihitung 1 rakaat. Jangan ngaji di MTA dapat rukuk tapi ketinggal Fatihah, harus sempurnakan rakaat, jadi bingung lagi, iki kok Islam bingung ke tenan to iki. Yang membingungkan bukan Islam, bukan sunnahnya, bukan Qurannya, tapi kita ini yang membingungkan, ya, membingungkan diri sendiri. Maka kalau panjenengan jadi warga ngaji di MTA, pahami dulu, ngaji dulu, jangan ngaji di yang lain-lain dulu, jangan ngaji di yang lain-lain dulu, ngaji di MTA pahami dulu biar paham. Jangan langsung berdiri di atas 2 perahu, nanti akan sampai naudzubillah, sampai pada titik nyalah-nyalahkan Quran, nyalah-nyalahkan sunnah nanti, karena merasa bingung. Jane iki padha Islame, padha ustaze. Misalkan di kono sing nerangke ya ustaze, MTA ya ustaze, lah kok beda. Ya, maka dipahami dulu. Dan jenengan ngaji tidak harus di MTA. Dalam arti tidak ada paksaan untuk jadi warga MTA. Namun begitu masuk menjadi warga ngaji MTA, ada nidom, ada aturan. Sebelum jenengan masuk menjadi warga ngaji di MTA, tidak terikat dengan aturan yang ada di Majelis Tafsir Al-Quran. Tidak mungkin orang di jalan sana bukan warga MTA, tiba-tiba kita paksa untuk mengikuti aturan MTA, tidak mungkin. Tapi begitu jenengan jadi warga ngaji di MTA, maka majelis ini ada nidom, ada aturannya, dan harus diikuti oleh warganya tanpa kecuali. Nah, terkadang ini yang menyebabkan saya pokoknya pengennya di Ahad pagi saja, tetapi tidak mau terikat dengan aturan majelis. Padahal yang namanya mengamalkan agama ini harus dalam kebersamaan. Kenapa? Dengan kebersamaan itulah kita akan tahu ucapan kita, perbuatan kita menyimpang dari Quran dan Sunnah atau tidak. Karena jika menyimpang, saudara kita akan mengingatkan, akan bertawasul dengan penuh santun, dengan penuh kebenaran, akan datang dengan ayat, dengan hadis mengingatkan kita. Kalau kita amalkan agama ini seorang diri, biasanya manusia itu kalau dalam kesendirian, dia salah pun tetap merasa paling benar.
Tapi kalau kita dalam kebersamaan, ada saudara kita yang mengingatkan, pada hari ini mungkin kita diingatkan karena salah, keluar dari Quran dan Sunnah, besok kita mengingatkan saudara kita ganti, karena melihat saudara kita menyimpang. Ini kasih sayang dalam Islam. Sama-sama tidak ikhlas, sama-sama tidak ridho kalau saudara ngajinya, saudara muslimnya meniti jalan menuju neraka. Karena ucapan perbuatannya menyimpang dari Quran Sunnah, langsung ditarik, dinasehati. Nah, itu harus dengan nidom, kedisiplinan. Al-haq bila nidom, yakhlibul batil binidom. Sekarang kebatilan saja dengan disiplin kok. Korupsi itu kan disiplin itu, makanya randang konangan. Kan terorganisir dengan baik, sehingga tidak korupsi langsung konangan, enggak. Orang selingkuh itu kan juga disiplin. Tidak mungkin dia selingkuh di rumahnya ada istri atau ada suaminya. Dia pergi kencanan, WA-WA-an kan rapi sekali. Tapi lama-lama sekali, 2 kali, 3 kali terus dilakukan, Allah beri tangguh, kok orang sadar-sadar dibongkar oleh Allah sudah. Dibongkar oleh Allah. Sekali selingkuh masih Allah beri tangguh. Tobat apa terus? Oh ternyata merasa aman. Dilakukan lagi, oh nyatane aku selingkuh ya randang konangan, nyatane ya sehat-sehat saja. Nyatanya keuangan saya lancar-lancar saja. Kalau tangguh yang Allah berikan tidak digunakan dengan baik untuk tobat, maka akan dibongkar oleh Allah, sehingga ketika itu terjadi mata manusia terbelalak. Ya, sekarang jenengan dengan keterpanggilan hati penuh keikhlasan selama 3 tahun menjadi warga ngaji di MTA, maka ikuti aturan majelis secara kafah, secara totalitas. Insya Allah aturan-aturan yang ada semaksimalnya dilandaskan pada tuntunan agama, yaitu Quran dan Sunnah ini. Maka ngaji dulu di MTA, pahami dulu arah kajian MTA, apa yang diajarkan di MTA, bagaimana langkah dakwah MTA ini dipahami dengan baik, sehingga nanti ya, ketika jenengan mendapatkan kajian dari tempat lain, jenengan tidak bingung, orang gumunan. Oh berarti MTA kira ngerti. Itu kan biasanya gumunan. Oh ini ada yang menyampaikan bahwa memakai baju dimasukkan itu tidak boleh. Wow, MTA berarti udah ngerti. Oke, warga MTA pakai baju masih dimasukkan. Ya, jadi bingung akhirnya, gumunan. Oh ini ketinggalan Fatihah, ternyata tidak dihitung terlambat, tapi dihitung sempurna dapat 1 rakaat. Oh berarti orang MTA udah ngerti iki. Akhirnya gumunan. Oh betul, ternyata MTI menungso totonane angel tenan gitu ya. Oh musik haram, loh kok kayak neng MTA neng radio TV neng enek musik, wah ingkar sunnah kayaknya. Sehingga kita gumun bingung, seolah-olah di sini belum dibahas tentang itu. Ya, maka mantapkan hati dalam satu kajian, bukan berarti kita berbangga dengan MTA-nya, bukan, tapi kita berbangga dengan Islam kita, dengan Quran dan Sunnah kita. Biar tidak bingung. Nanti kalau sudah paham, monggo silahkan jenengan. Ya. Kalau sudah paham tenan apa yang diajarkan di MTA, monggo mau menerima materi-materi dari tempat lain silahkan. Oke, ada lagi?